Assalamualaikum Sobat Football United ringan amatiran ala gue. Gue ingin ngobrol ringan aja nih ya terkait dengan Lisandro Martinez. Kenapa Lisandro Martinez menurut gue menarik ini? Karena ya kita tahu bagaimana Lisandro Martinez ini menderita cedera ketika tim nasional Argentina berlaga di final Piala Dunia. Belum ada kejelasan terkait dengan berapa lama misalnya cederanya ini cedera apa dan lain-lain. Tapi yang jelas di pertandingan final tersebut dia cedera dan dia harus digantikan. Dan kalau melihat dari rekaman ataupun catatan cedera dari Lisandro Martinez, ini mengkhawatirkan. Ini menurut gua mengkhawatirkan. Kenapa? Ya sebelumnya dia juga punya catatan cedera yang juga cukup besar ya menurut gua. Sehingga gue sendiri pun juga masih menantikan pemain berusia 28 tahun ini akan bagaimana keadaan fisiknya. Semoga tentu saja harapannya dia tidak parah cederanya dan dia bisa kembali ke squad preseason dari Manchester United. Tapi yang ingin gue bahas adalah bagaimana masa depan dari Lisandro Martinez. Lisandro Martinez kontraknya ini akan berakhir 2 musim lagi. Dia akan berakhir di tahun 2027, berarti 1 musim lagi ya, musim depan. Dimana musim ini menjadi musim yang krusial. Kalau Manchester United tidak menawarkan kontrak dari Lisandro Martinez, maka ya dia akan lepas secara gratisan musim panas tahun depan. Kalau Manchester United memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dari Lisandro Martinez, menurut gua saat inilah waktu yang tepat untuk melepas di bursa transfer. Agar supaya Manchester United ini mendapatkan pemasukan dari penjualan Lisandro Martinez. Apakah penjualan di musim dingin itu juga memungkinkan? Iya, tapi menurut gue dari sisi realistis ya dan juga kebiasaan misalnya dari Manchester United melepas di musim dingin nampaknya sesuatu yang kemungkinannya sangat kecil, sehingga ada 3 kemungkinan dari Lisandro Martinez: dijual musim panas ini, diperpanjang di musim ini mendapatkan kontrak lagi, atau Manchester United akan kehilangan secara gratisan di musim depan. Nah, sebelum gua kesana ada sebuah pendapat dari Andy Mitten yang ingin gua bacakan ya terkait dengan situasi dari Lisandro Martinez ini, di mana juga memberikan berbagai informasi sudut pandang lain ini terkait dengan keadaan dari Lisandro Martinez. Andy Mitten mengatakan bahwa ada sedikit keraguan jika Manchester United menerima tawaran dari tawaran besar ya yang diberikan untuk Lisandro Martinez, maka Manchester United akan memberikan semacam kayak pertimbangan atau akan mempertimbangkan hal tersebut. Ini yang disebutkan oleh Andy Mitten. Dia saat ini bukan pemain belakang yang menerima gaji yang paling tinggi ya. Lalu walaupun demikian ketika dia bermain, dia ini bisa menjadi salah satu yang terbaik. Jadi artinya Manchester United itu sebenarnya tidak membayar terlalu mahal dari sisi gaji untuk Lisandro Martinez. Dan ketika dia bisa bermain, dia ini sering sekali bermain luar biasa bagi Manchester United. Gua pun juga sepakat dengan pendapat ini. Masalahnya adalah dia tidak bermain cukup banyak. Ya kita lihat musim lalu misalnya Lisandro Martinez juga sering absen ya karena cedera-cedera yang cukup parah, cukup besar yang dialami, sehingga dia harus lama menepi. Manchester United harus memainkan pemain pengganti. Manchester United ingin uang yang mereka investasikan ini berada di atas lapangan. Dan Lisandro Martinez ya tidak cukup banyak atau tidak cukup sering melakukannya, bermain di atas lapangan. Dan apakah cedera terakhirnya akan membuat Lisandro Martinez juga akan absen cukup panjang? Itu pertanyaannya dari Andy Mitten, karena memang masih belum diketahui ya tipe cederanya seperti apa. Dan ditambahkan tidak ada yang meragukan kualitasnya ketika dia fit, ketika dia sehat ya, ketika dia fisiknya siap. Atribut kontribusinya sangat jelas.
dan dia pun juga menerima semacam kayak pujian besar di musim pertamanya. Luar biasa memang penampilan dari Lisandro Martinez, sempat hadir di Liga Inggris dengan keraguan terutama dari sisi fisiknya yang tidak cukup besar misalnya, dan ada keraguan apakah dia bisa beradaptasi dengan situasi permainan Liga Inggris yang lebih fisikal ya. Tapi ternyata itu bisa dijawab dengan luar biasa di musim pertama dari Lisandro Martinez. Namun dia disebutkan akan ada kemungkinan meminta nilai kontrak yang lebih besar. Pertanyaannya adalah apakah Manchester United akan memberikannya, dan klub tidak mengetahui secara jelas apakah akan memberikan kontrak dengan besar dan jangka panjang. Dari faktor pemain ataupun dari sisi pemain pun juga demikian, tidak mengetahui kalau akan mendapatkan kontrak yang seperti apa. Ketika dia bermain, ya kita tahu atau fans tahu, klub pun tahu apa yang mereka bisa harapkan dari Lisandro Martinez. Kualitas yang bagus, atribut yang jelas, itu hal yang sering sekali kita dapatkan. Tapi justru yang lebih sering kita dapatkan adalah dalam beberapa kesempatan terakhir adalah absennya dari Lisandro Martinez. Gua melihat bahwa lini belakang Manchester United ini adalah sebuah lini yang harus ditingkatkan kualitasnya. Kalau Manchester United berharap ingin tetap stabil atau bahkan melompat lebih tinggi lagi dari peringkat 3 yang mereka raih musim lalu. Kenapa? Kita lihat bagaimana kualitas lini belakang tim-tim yang menghuni setidaknya 2 besar di Liga Inggris dalam beberapa tahun terakhir, apalagi juara dari Liga Inggris. Mereka punya angka kebobolan yang sedikit. Nah, salah satu faktor besar kenapa mereka memiliki angka kebobolan yang sedikit adalah penampilan dari lini belakang yang solid. Dan menurut gua salah satu faktornya adalah selain mereka memiliki pemain dengan kualitas yang luar biasa, mereka juga memiliki semacam kayak pemain reguler, pemain baik, pemain kualitas bagus yang reguler yang mereka mainkan, bahkan mereka pasangkan. Ini sering sekali terjadi pada klub-klub penghuni papan atas, 2 besar atau bahkan juara ya. Jadi mereka semacam kayak punya dalam tanda kutip kebiasaan untuk memainkan dalam sistem 4 back misalnya ya, 2 center back secara cukup sering, secara cukup reguler. Dan hal ini kalau kita berbicara terkait dengan Lisandro Martinez yang tidak terjadi dalam beberapa periode terakhir, apalagi kalau kita melihat musim lalu. Disinilah menurut gue salah satu dalam tanda kutip kelemahan dari Lisandro Martinez. Ya, kita tahu bahwa Lisandro Martinez memang seorang pemain yang luar biasa ketika dia bermain, tidak perlu diragukan lagi. Tapi permasalahannya adalah apakah dia bisa bermain atau tidak. Dan cedera yang dialami di final Piala Dunia kemarin, walaupun sekali lagi belum diketahui apa itu cederanya, dan menurut gue bahkan sebelum diketahui ini juga sudah memberikan semacam kayak statement bahwa dia fragile. Menurut gue seperti itu. Karena kalau kita melihat ke belakang, catatan cedera dari Lisandro Martinez ini cukup banyak dan cukup beragam. Dan disitulah poin utamanya kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana masa depan selanjutnya dari Lisandro Martinez. Manchester United saat ini sedang melakukan penguatan skuadnya. Konsentrasinya memang ada di lini tengah. Tapi menurut gue seperti gue katakan tadi ya, lini belakang pun juga butuh diperbaiki kualitasnya. Dan kalau kita melihat saat ini bagaimana anggota skuad dari Manchester United ya, ada Harry Maguire, ada Leny Yoro, ada Aiden Heaven. 3 pemain ini yang tersedia. Lisandro Martinez sedang cedera, Matthijs de Ligt pun juga sedang dalam proses recovery. 2 pemain yang ketika fit, ketika sehat, tidak perlu diragukan lagi kapasitas kualitas bermainnya. Tapi sekali lagi pertanyaan besarnya adalah apakah mereka siap untuk dimainkan dengan jumlah menit bermain yang besar, yang tinggi, yang banyak. Karena menurut gue, kalau Manchester United hanya mengandalkan Harry Maguire, Leny Yoro, dan Aiden Heaven, katakanlah 2 nama yang dari 3 pemain tersebut dipilih menjadi regular starter,
Gua pikir masih belum ideal untuk bisa mengantarkan Manchester United ya menjadi klub yang bisa menghuni papan atas secara konsisten musim ini. Pertanyaan baliknya adalah, dari 3 opsi yang tadi gue sebutkan terkait dengan Lisandro Martinez dan juga keadaan yang tadi dibahas ya, bagaimana menurut Sobat Football United? Gue secara hati, gue suka dengan Lisandro Martinez untuk tetap stay di Manchester United, bahkan untuk mendapatkan kontrak baru. Dan gue harapkan tim medis dari Manchester United bisa memperbaiki situasi fisik dari Lisandro Martinez. Berapa lama kontrak barunya? Menurut gue 2 atau bahkan 2 musim atau 3 musim, 2+1 misalnya. Biarkan Lisandro Martinez sampai dengan kontraknya selesai habis, itu juga merupakan salah satu opsi sih menurut gue. Walau ya Manchester United tidak akan mendapatkan apa-apa, dan dari sisi penghematan gaji pun juga tidak cukup besar ya, tidak sesignifikan ketika Manchester United memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dari Casemiro dalam kasus atau dalam hal Lisandro Martinez. Itu dari hati gue. Tapi dari kepala gue ya, karena Manchester United sedang dalam periode penyusunan ulang kekuatan skuadnya, ya kalau ada yang berminat, ada tawaran besar hadir untuk Lisandro Martinez, ya kenapa tidak Manchester United jual, sehingga Manchester United mendapatkan pemasukan, dan dengan pemasukan itu Manchester United bisa keluarkan ya untuk mendatangkan gantinya, pemain lain ya dengan profil yang juga kuat, yang bisa mengisi lini belakang center back dari Manchester United. Jadi ada kegamangan juga sih kalau ditanyakan ke gue ya, terkait dengan situasi dari Lisandro Martinez. Tapi gue ingin tanya nih, bagi Sobat Football United, lebih memilih mana terkait dengan keadaan Lisandro Martinez? Sebelum gua selesaikan video ini, market valuasi dari Lisandro Martinez versi Flashscore itu ada di angka 39. Ya, sekitar 39 juta euro. Angka yang masih cukup tinggi menurut gua seperti itu. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Pendapat lain seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga sehat-sehat, selalu sehat sekeluarga. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.